Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode tanggal 2 Maret 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu pertemuan Rindu dan juga Ayu membuat Hafiz benar-benar sangat tertegun ya kawan-kawan. Namun semua itu membuat Alia benar-benar sangat marah karena Alia merasa bahwa Rindu bisa menjadi saingan terberatnya. Alia menganggap dengan kedekatan Rindu dan juga Ayu, hal itu bisa membuat Fauzan menjadi semakin jauh dari dirinya. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu pesta ulang tahun Ayu pun akhirnya dilaksanakan, di mana saat itu Ayu memotong kue pertama untuk Fauzan ya kawan-kawan. Ketika Fauzan memeluk Ayu, Fauzan pun mengingat semua tentang masa lalunya saat Ayu pertama lahir ke dunia. Sementara di sisi lain saat itu Rindu sedang melihat foto Ayu yang dikirimkan oleh Mbak Yuni ya kawan-kawan. Ya, meskipun Rindu tidak bisa hadir dan melihat proses ulang tahun Ayu, namun Rindu terlihat cukup bahagia melihat foto-foto tersebut ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Hafiz disuruh untuk menjemput ibunya di tempat biasa ibunya ceramah. Saat itu Rindu pun ikut pergi bersama dengan Hafiz ya kawan-kawan. Sementara di sisi lain Ayu saat itu terlihat menyisihkan satu potong kue khusus untuk Rindu. Kejadian itu dilihat oleh Clara ya kawan-kawan pada saat Clara mau pergi bersama dengan selingkuhannya ya kawan-kawan. Saat itu Clara pun memperingatkan Alia untuk berhati-hati dengan Tante Kantin karena sepertinya Tante Kantin itu terlalu dekat dengan Rindu. Sementara itu di sisi lain Fauzan saat itu sedang didatangi oleh ibunya. Fauzan diperingatkan agar menjauhkan Ayu dengan Rindu karena biar bagaimanapun mereka adalah ibu dan juga anak, dan tanpa mereka sadari mereka memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Oleh karena hal itu Fauzan pun akhirnya memutuskan untuk memindahkan anak-anaknya dari sekolah tersebut. Sementara itu Clara yang akhirnya bertemu dengan pacarnya ternyata dilihat oleh istri sahnya ya kawan-kawan, sehingga membuat istri sahnya benar-benar merasa sangat bersedih ya, hingga pada akhirnya saat itu Clara pun sampai dipermalukan ya kawan-kawan oleh istri sah dari pacarnya, dimana Clara saat itu dijambak dan dipermalukan di hadapan semua orang, hingga pada akhirnya Clara dibawa ke kantor polisi. Bu Ratih yang mengetahui hal itu pun benar-benar merasa malu, namun Bu Ratih rela merendahkan dirinya hanya demi untuk bisa
menyelamatkan Clara ya kawan-kawan, agar permasalahan ini tidak lebih besar lagi. Karena jika sampai semua orang tahu tentang permasalahan ini akan membuat Bu Ratih sangat marah. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, saat itu Fauzan yang datang ke dapur ternyata mengetahui bahwa pembantunya sedang menyiapkan kue untuk Tante Kantin. Fauzan pun membuang kue tersebut, namun hal itu dilihat oleh Ayu sehingga Ayu pun menjadi marah. Namun untung saja pembantu di rumah itu memungut kue tersebut dan mengganti tempat kuenya, sehingga Ayu akhirnya berhasil untuk membawakan kue tersebut ke Rindu ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Hafiz akhirnya menemui Fauzan di kantornya, di mana Hafiz menyuruh Fauzan untuk menceraikan Rindu secara resmi agar Hafiz bisa menikahi Rindu. Namun sepertinya Fauzan ingin melihat Rindu menderita ya kawan-kawan, karena selama ini Fauzan juga sangat menderita karena memang Fauzan masih sangat mencintai Rindu. Hanya saja Fauzan termakan oleh hasutan dari Denny sehingga membuat Fauzan akhirnya melakukan tindakan seperti saat ini. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Fauzan pun pulang ke rumah dan melihat Alia sedang tertidur di sofa ruang tamu ya kawan-kawan. Fauzan pun membopong Alia dan membawanya ke kamar. Namun Alia tiba-tiba bangun. Alia saat itu mengatakan kepada Fauzan bahwa dirinya sudah tidak mau lagi untuk melakukan proses bayi tabung karena Alia ingin melakukan prosesnya secara alami. Namun ketika hampir saja melakukan hal itu, Fauzan malah justru terbayang dengan Rindu sehingga Fauzan pun akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan hal itu. Fauzan benar-benar sangat menderita karena dirinya selalu mengingat tentang Rindu. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di keesokan harinya tiba-tiba Bu Aminah ditelepon oleh salah satu guru atau bahkan kepala sekolah di sekolahan karena masalah catering ya kawan-kawan. Aminah pun langsung menuju ke sana. Sementara itu di sisi lain, Clara pada saat itu melihat istri dari selingkuhannya ya kawan-kawan, di mana dirinya mengikuti wanita tersebut sampai dengan ke pesantren tempat Bu Aminah dan juga Syifa tinggal. Clara akhirnya mengetahui bahwa orang yang mempermalukan dirinya itu adalah Rindu. Padahal Rindu tidak berbuat apa-apa ya kawan-kawan, namun Clara berpikir bahwa Rindu telah mempermalukan dirinya. Oleh karena hal itu, Clara pun akhirnya menyuruh seseorang untuk mencari orang yang bernama Denny yang dulu pernah mempermalukan Rindu ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Alia terlihat sedang marah-marah di sekolahan Ayu ya kawan-kawan. Alia protes karena catering di kantin yang kurang bersih sehingga membuat anaknya Cantik sakit. Sementara itu di sisi lain Fauzan sedang menemui kepala sekolah untuk membicarakan tentang perpindahan Ayu, Cantik dan juga Anggun ya kawan-kawan. Sementara itu saat di kantin, ketika salah satu guru sedang menegur Rindu, Alia memfotokan Rindu dan menyebarkan hoax bahwa Rindu adalah orang yang suka
merebut suami orang dengan cara mendekati anaknya. Hal itu membuat para ibu-ibu pun menjadi sangat khawatir bahwa suaminya akan tergoda dengan rindu. Namun, ini semua hanyalah sebuah hoax ya kawan-kawan. Saat Hafiz datang ke kantin, saat itu Hafiz meminta Alia untuk memberikan rekaman medis Cantik kalau memang Cantik benar-benar sakit ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya Alia pun tidak bisa membuktikan apapun dan Hafiz akhirnya bisa memenangkan perdebatan itu. Namun saat itu Alia terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata ketiga anaknya telah dipindahkan dari sekolah itu. Hal itu membuat Alia benar-benar tak habis pikir dengan Fauzan ya kawan-kawan. Bahkan Ayu pun tidak mau pindah dari sekolah itu karena Ayu merasa bahwa dirinya sudah nyaman berada di sana ya kawan-kawan. Sehingga ketika Ayu sedang menangis, Rindu pun mulai mencoba untuk menghibur Ayu ya kawan-kawan. Rindu mengatakan bahwa memang mungkin ini adalah yang terbaik untuk Ayu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah penyesalan ya kawan-kawan. Ya, penyesalan memang tidak akan kita rasakan di awal kita menentukan keputusan. Namun setelah sekian lama, penyesalan itu pasti akan datang setelah kita menyadari bahwa kita telah salah dalam mengambil keputusan. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20:05 hanya di SC. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.